Oke, kita lanjutkan ke GLB. Oke, kita ke 1.3 tentang GLB. Oke, GLB adalah gerak lurus beraturan. Di sini dia gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, yang beraturan apanya? Kecepatannya itu selalu konstan. Kecepatannya selalu konstan. Karena kecepatannya konstan sama terus, berarti nanti dia punya percepatan sama dengan 0. Nah, ini waktu di SMP kalian juga sudah pernah belajar GLB. Rumusnya 1, jarak atau perpindahan sama dengan kelajuan atau kecepatan dikalikan waktu. Nah, ini adalah rumusnya 1 tok ini. S sama dengan V kali T. Kemudian bahwa S itu perpindahan satuannya meter, dan V di sini kecepatan satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu tempuhnya atau waktu berjalannya, satuannya sekon. Nah, ini adalah GLB. Nah, kemudian GLB ini dia punya grafik. Nah, grafik GLB. Nah, yang pertama grafik kecepatan terhadap waktu. Ingat tadi GLB kecepatannya selalu konstan, sehingga misal dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, ya dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon terus, sehingga dia kecepatannya selalu konstan. Dia seperti ini. Kalau dia di sini 20 meter per sekon, ya 20 meter per sekon terus. Oke, itu grafik PT, V terhadap T, kecepatan terhadap waktu. Terus kemudian ada grafik juga perpindahan terhadap waktu. Nah, perpindahan S, di sini T waktu, bahwa perpindahannya akan selalu berpindah. Dia berpindah secara garis lurus. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk grafik dari GLB. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Misal truk bergerak dengan kecepatan misal 72 km per jam. Tentukan perpindahan dan setelah 10 sekon. Nah, misal seperti ini. Truk bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, berarti V-nya diketahui 72 km per jam. Nah, dijadikan meter per sekon, harus dijadikan meter per sekon. Dia tinggal langsung aja dikonversi. Caranya gimana? Tinggal dibagi 3,6. Berarti 72 dibagi 3,6 itu dapat 20 meter per sekon. Kemudian diketahui lagi di situ waktunya 10
10 sekon. Nah, 10 sekon. Ditanyakan perpindahannya. Perpindahan berarti S-nya. Udah langsung masukkan rumusnya tadi bahwa S sama dengan V kali T, sehingga V nya 20 meter per sekon dikali 10 sekon. Nah, dapatlah 200 meter. Ini adalah jawabannya. Ya, ini rumusnya S sama dengan V kali T. Next, kita lanjut. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Misal ada polisi mengejar penjahat seperti pada gambar. Nah, misal ini ada mobil polisi. Mengejar penjahat. Di sini ada mobil penjahat. Misal mobil penjahatnya. Ini polisi. Ini penjahat. Dia terpisah sejauh misal 500 meter. Jika V polisi, kecepatan polisi itu misal 30 meter per sekon, dan V penjahat, kecepatan penjahat 20 meter per sekon, tentukan kapan polisi menangkap penjahat. Yang B, jarak yang ditempuh polisi. Seperti ini. Oke, berarti kita analisis. Berarti dia penjahatnya bergerak ke sana, ke kanan, polisinya mengejar dari belakang. Ada jaraknya 500 meter. Nah, dari seperti ini, dari kejadian seperti ini, kita analisis. Pasti nanti polisi menangkap penjahat pasti di sebelah kanan. Nah, ini titik tertangkapnya. Misal kita titik tertangkap. Nah, berarti jarak penjahat sampai titik tertangkap itu adalah S penjahat, jarak penjahat. Nah, sedangkan dari polisi awal sampai di titik tertangkap ini adalah S polisi, jarak yang ditempuh polisi. Nah, ini kemudian ini 500 meter ini adalah delta S, selisihnya. Nah, dari gambar ini kita memperoleh persamaan bahwa S polisi jarak yang ditempuh polisi sama dengan jarak yang ditempuh penjahat ditambah delta S.
Berarti jarak yang ditempuh polisi ini sama dengan jarak penjahat plus delta S. Padahal tadi GLB rumusnya V kali T, berarti jarak polisi itu V polisi dikali T sama dengan V penjahat kali T plus delta S. Nah, tadi disuruh nyari kapan itu berarti disuruh nyari T-nya, T dia bertemu kapan. Udah, masukkan aja kecepatan polisinya 30 kali T sama dengan kecepatan penjahatnya 20 kali T plus delta S nya 500 meter. 500 pindah ruas dia jadi 30 T min 20 T sama dengan 500. Nah, 10 T sama dengan 500. Berarti T nya ketemu 500 dibagi 10 dapat 50 sekon. Dapat 50 sekon. Oke, jadi waktu polisi menangkap penjahat butuh waktu 50 sekon. Oke, terus yang B ditanyakan jarak yang ditempuh polisi. Ya udah, berarti jarak polisi itu sama dengan V polisi dikali T. Nah, kecepatan polisinya tadi 30 dikali T nya itu tadi ketemu 50, berarti 1500 meter. Nah, ini jawabannya yang B. Jadi polisi menempuh jarak 1500 meter untuk bisa menangkap penjahat, seperti itu. Oke, next soal nomor 3. Soal nomor 3. Misal ini kota A, ini kota B. Nah, di sini ada Andi. Misal ini Andi. Terus ini ada ini misal Budi. Andi di kota A ingin ke kota B dengan mobil berkecepatan 30 meter per sekon. Sedangkan Budi ingin ke kota A dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika jarak A ke B sama dengan 1000 meter, tentukan A kapan mereka bertemu.
tempuh budi saat ketemu Andi. Oke, berarti ini kita analisis soalnya. Terus kita analisis. Berarti A ke kota B, dia terpisah 1000 meter. Nah, jika Andi bergerak ke kanan dan Budi bergerak ke kiri, otomatis dia berpapasan, misal di sini. Dia berpapasan di sini. Misal ini berpapasan. Berarti dari Andi ke titik berpapasan itu S Andi. Sedangkan jarak dari Budi ke tempat berpapasan itu S Budi. Semisal ini jarak kedua posisi awal tadi delta S. Delta S berarti kita bisa membuat persamaan untuk menjawab nomor A. Bahwa delta S itu sama dengan SA plus SB. Nah, kita lihat ini delta S sama dengan SA plus SB. Delta S sama dengan, berarti di sini VA kali T plus V Budi kali T. Kita masukkan delta S, delta S nya 1000 sama dengan VA nya Andi 30 kali T plus V Budi, kecepatannya Budi 20 meter per sekon kali T. Jadi 1000 sama dengan 50 T. Nah, berarti T sama dengan 1000 dibagi 50. Coret-coret 100 bagi 5 dapat 20 sekon. Nah, dapat 20 sekon. Berarti setelah bergerak 20 sekon mereka akan berpapasan atau bertemu. Terus yang B, jarak yang ditempuh Budi saat ketemu Andi, berarti S Budi. S Budi ya berarti sama dengan V Budi kalikan T. V Budi nya 20 dikali T nya 20. 20 kali 20 400 meter. Ini adalah jawabannya. Oke, silahkan dicatat kalau sudah selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih.